Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami di Izul Sukses untuk perkuliahan Analisa Numerik semester 5 Universitas Perwira Purbalingga. Untuk kuliah ini nantinya kedepannya akan membahas terkait penyelesaian matematis menggunakan pendekatan komputasi. Biasanya kan kita kalau belajar matematika itu secara analitik, jadi pengerjaannya itu udah jelas hasilnya gitu. Kalau ini lebih ke pendekatan. Lah, basic dari analisa numerik sebenarnya itu adalah matematika dasar dan matematika advance. Insya Allah kalian udah dapat di semester 1 sampai semester 4 basicnya. Nah, di sini tinggal mengimplementasikan atau mengoperasikan dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Nantinya ke depannya kita akan menggunakan bahasa pemrograman menggunakan MATLAB ataupun GNU Octave. Itu sama-sama mirip banget. Bahkan bisa dibilang sama. Kalau misalkan perintah yang bisa dieksekusi di GNU plot itu kadang ada yang tidak bisa dieksekusi di software MATLAB. Jadi nanti itu ada sedikit perbedaan, bisa dicek di websitenya. Untuk perkuliahan kedepannya biasa aturan kontrak perkuliahan nanti ada UTS, UAS, kemudian ada project based learning atau case based learning, itu juga nantinya bobot penilaiannya biasa kalau UAS UTS itu 25, kemudian PJBL itu 50%, dan yang PJBL itu 40% kalau nggak salah, terus 10% itu tentang presensi. Oke, jadi sebelum perkuliahan ini dimulai, harapannya kalian udah menginstall GNU Octave. Saya sudah kasih linknya di Sinerba, bisa dibuka. Jadi perkuliahan analisa numerik ini pakai software MATLAB ataupun GNU Octave. Kalau MATLAB ini harus ada lisensinya, jadi sedikit susah kalau kita dapatkan karena kita belum dapat lisensi. Kemudian kalau Octave itu open source yang sama fungsinya bahasa pemrograman basicnya dengan si MATLAB ini. Bisa kalian install, itu sekitar nggak terlalu berat sih filenya, cuma sekitar 300-an MB. Tapi nanti kalau pas diinstal sekitar berapa giga. Tapi kalau MATLAB itu kalau udah diinstal di komputer itu sekitar 13 GB. Kemudian itu kenapa sih metode numerik? Nama lain dari analisa numerik itu metode numerik gitu ya. Jadi mata kuliahnya namanya kadang setiap universitas itu beda-beda. Satu itu pemecahan fenomena fisis dapat diselesaikan dengan dua pendekatan. Jadi setiap fenomena fisis yang ada di sekitar kita, entah itu berkaitan dengan mesin ataupun tentang fisika atau kimia, itu bisa dihitung itu menggunakan dua cara, yaitu teoritis sama eksperimen. Kalau teoritis itu biasanya melalui penyajian sistem fisis dengan model matematis. Jadi ada fenomena, terus kita modelkan sesuai dengan persamaan matematika, kemudian dihitung dengan bantuan komputer. Kalau pendekatan eksperimen itu biasanya dilakukan dengan jikeng ya, atau eksperimen lab basah melalui pengukuran terus untuk mengumpulkan data. Lah data itu biasanya diolah dan dianalisis, kemudian didapatkan hasilnya. Kalau eksperimen kita tidak bisa membantah sesuai dengan nature, artinya kalau alam bilang kayak gini, jadi ya itu hasil dari eksperimen. Jadi udah beda. Kalau teori itu bisa masih banyak sanggahan, masih banyak, kan namanya juga teori itu. Kemudian setelah itu hasil-hasil penelaah
Sistem fisis dengan metode analitik dan metode numerik dapat diverifikasi dengan data eksperimen. Jadi metode analitik itu yang biasa kalau misalnya menggunakan persamaan matematika, mencari akar persamaan, dia biasa pakai tangan, pakai rumus ABC, rumus kecap ataupun menggunakan KPK atau FEB. Kalau numerik itu kita menggunakan suatu metode pendekatan melalui iterasi atau mendekati. Kemudian setelah dapat analitik ataupun numerik, kita verifikasi dengan data eksperimen, apakah perbedaan errornya itu berapa gitu. Dalam beberapa kasus, hasil kajian simulasi terbukti dapat mengusulkan atau melakukan prediksi terhadap hasil eksperimen. Nah, jadi ini salah satu keuntungan dari kajian simulasi atau teori. Sebagai orang teoritis itu kita bisa memprediksi sebelum orang eksperimen melakukan eksperimen itu. Jadi bisa menghemat cost ya, cost atau harga sebelum melakukan eksperimen. Jadi kita bisa memprediksi nanti hasilnya akan gimana dengan perlakuan atau parameter kayak gini gitu. Itu keuntungan dari teoritis. Untuk perkuliahan selama 1 semester ini kita akan insya Allah 14 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Adapun pertemuan ke-8 dan ke-16 kita akan adakan ujian evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi CPL yang diharapkan itu mahasiswa mampu memodelkan sistem fisis sederhana dengan metode komputasi numerik menggunakan software berbasis bahasa pemrograman komputer. Sini pakainya Octave ya, GNU Octave. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara installnya. Gimana websitenya. Untuk referensi pendukung saya menggunakan ini, bukunya si Capra, Stephen C. Capra dan Raymond Canal, Numerical Methods for Engineers. Ini buku utamanya, kemudian buku lain pendukungnya itu bisa dibaca di sini. Kemudian untuk kuliah pertama ini kita harapannya mahasiswa mampu mengoperasikan bahasa pemrograman komputer. Jadi kita langkah pertama itu menginstall GNU Octave. Di sini open source, jadi free, nggak perlu license. Beda kalau MATLAB, dia bisa diinstal di platform Windows, Linux, dan macOS. Ini linknya untuk install. Nah, di sini nanti kita akan belajar membuka program MATLAB, membuka script M-file, terus mengetik program, menyimpan file, dan menjalankan program atau running program. Itu untuk pembukaannya, mari kita ke websitenya. Mari kita ke websitenya sebentar. Sistem informasi. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya dan selalu update di Sinerbaya. Kita pergi ke mana ini? Kita pergi ke ketikan GNU Octave. Nah, di sini klik GNU Octave. Kemudian di sini tuh ke download. Setelah download, tergantung kalian pakai apa OS platformnya. Bisa kalau pakai Windows, klik Windows, kemudian install yang recommended nih, yang 64 byte itu yang pertama, yang ini. Kemudian kalau yang old computers, saya kira komputer sekarang itu pakainya 64 semua, jadi sekitar 325 megabytes ukurannya. Jadi nggak terlalu berat. Kalau di Windows itu ini sangat stabil. Beda kalau di Mac OS ataupun di Linux itu saya kurang tahu. Tapi kalau di Mac OS itu dia kurang susah. Perlu install banyak environment-nya. Setelah klik terus tinggal di next aja. Terus abis itu kita buka di GNU Octave ini. GNU Octave.
Kemudian kita buka, tampilannya tuh akan seperti ini. Jadi ada command Windows di sini, terus di sini ada apa ini? File browser, jadi filenya kalian bekerja di file directory mana, kemudian ada workspace dan command history. Kemudian di sini juga ada, kan kalau di sini yang saya tadi bilang ya, kalau di Mac itu jarang banyak errornya. Jadi usahakan pakai Windows aja kalau untuk Octave. Nanti saya juga ada Windows, jadi nanti bisa kolaborasi antara Mac dan Windows. Untuk ini apa? Kalau tanda panah seperti ini, ada tanda lebih dari 2 kali itu berarti command prompt udah siap untuk menjalankan eksekusinya. Untuk tutorialnya sendiri kita pergi ke Google lagi. Pergi ke Google, terus ketikkan MATLAB tutorial. Yes, this one. MATLAB tutorial. Nah, di sini semuanya lengkap dari pertama install sampai belajar sintak-sintak ataupun bahasa-bahasa pemrograman yang sangat mengasihkan. Jadi untuk pembukaannya tampilannya seperti ini bisa. Kalau yang bisa install MATLAB ini pun sama, ada command Windows, terus ada workspace di sini dan ada current directory atau folder. Jadi kalian bekerja di mana. Sama untuk misalkan nih, saya udah punya program mana ya? Nih. Saya buka di GNU Octave ya. Jangan di Windows. Di MATLAB, sorry. Open di desktop. Ini tentang saya permulaan aja ya, nanti kalian belajar sampai sini sih insya Allah. Jadi ini script, ini bahasa pemrograman. Kalau kalian lihat itu, kalau ini baru pertama kali for the very beginners, it's okay, you can do it. Jadi jangan jangan rendah hati, jangan merasa tidak bisa. Nantinya kita akan belajar ini, bagaimana cara menulis, terus bagaimana fungsi-fungsi itu implementasikan atau dioperasikan di bahasa pemrograman. Kalau kita run gitu, misalkan run, itu kita ini menghitung distribusi panas. Kalau kalian ingat perpindahan kalor, ini hasilnya. Jadi ada suatu plat logam segi 4 atau steel atau material, dia dikenai suhunya tadinya 0 derajat Celcius ataupun Kelvin, 0 derajat Celcius, 0 derajat. Di sini suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian kita ingin tahu tentang distribusi panasnya. Jadi secara aliran panas, secara konduksinya itu gimana? Itu bisa divisualisasikan menggunakan bahasa pemrograman. Itu tentunya ada, kalau kalian ingat di perkuliahan perpindahan panas, itu ada persamaan intinya menghitung persamaan panas, distribusi panas secara konduksi gitu. Jadi 2 mode konduksi, konveksi sama konduksi itu harus at least tahu sedikit gitu. Walaupun nggak paham banget, tapi harus tahu persamaannya. Kalau nggak paham, buka lagi. Itu untuk kiranya kalau ini misalkan 3 operasi biasa plus 2 sama dengan 5. Oke, ada answer. Ini bahasa yang paling saya kira user friendly sih kalau GNU Octave. Nggak seserem yang kalian bayangkan kalau bahasa pemrograman itu susah gitu. Jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit dan kita harus praktek terus. Maksudnya kita tangannya harus bergerak biar kita selalu biar paham sendiri lama-lama karena terbiasa gitu. What else?
kalau misalkan kalian ada masalah dalam instalasinya, bisa kita diskusikan lagi. Untuk ke depannya, ke minggu depan kita belajar. Nah, ini yang penting kita belajar ini sebelum UTS dan setelah UTS. Nanti di sini di pertemuan entah keberapa saya akan memberikan project based learning. Jadi kalian harus harus menemukan suatu fenomena fisis yang ada di sekitar atau yang ada di ide kalian. Kemudian ditulis skripnya dan dicari hasilnya. Tapi jangan yang terlalu susah, cari yang mudah. Misalkan untuk menyelesaikan persamaan gerak parabola ataupun mencari gaya gravitasi, itu bisa. Jangan terlalu mudah juga, jangan terlalu susah juga intinya. Tapi sedang-sedang saja. Itu saya kira untuk perkuliahan pertama tidak banyak kata. Kalau misalkan kalian bingung tutorial pertama kayak pengenalan, tadi saya bilang yang di sini nih, misalkan ada tuh tutorialnya semua dari basic, misalkan dari operator. Jadi gimana sih cara menggunakan operator? Kalau misalkan kita penjumlahan di MATLAB tuh gimana ya, tinggal pakai tanda plus, terus pengurangan perkalian tuh pakainya tanda asterik gitu. Untuk pembagian pakainya slash atau division gitu, right division, dan seterusnya. Nanti kita belajar tentang matriks, vektor, kemudian integrasi numerik, persamaan linear, akar-akar persamaan linear yang tadi saya sebutkan di sini. Di mana ya? Di sini. Jadi kalau matematika umum itu kayak tadi, misalkan kita punya persamaan fisis. Ada gerak parabola, kita melempar bola dengan sudut tertentu, terus kita biasanya dicari ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola itu berapa, jarak maksimum yang dapat dicapai oleh si bola atau benda yang kita lempar itu berapa. Kemudian itu matematika umum, jadi ada persamaan, terus kita selesaikan dengan metode komputasi atau dengan bantuan komputer. Terus yang ketiga kita akan belajar tentang program. Jadi program bahasa pemrograman yang dipakai itu ada, misalkan ada perulangan ketika datanya itu infinity, ketika kita harus menguraikan deret itu bagaimana. Nanti ada misalkan ada looping nanti, atau metode-metode lain yang akan digunakan di bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Kemudian ada akar persamaan. Nah, kita biasa kalau kita itu akan akar persamaan sangat familiar ya, insya Allah. Kalau dalam matematika itu basic banget. Jadi kita mencari harga X dari suatu fungsi fx. Itu bisa digunakan. Nanti ada pendekatan, ada metode bisection, ada metode Newton-Raphson kah? Ada metode Newton, terus metode secant, terus dan metode langsung. Kemudian ada persamaan linear. Kita nanti akan belajar tentang eliminasi Gauss-Jordan, terus metode Jacobi, terus dan metode Gauss-Seidel. Nanti itu semuanya berhubungan dengan matriks yang besar gitu, ukurannya, ordernya. Kemudian ada regresi, nanti kita belajar tentang data atau berhubungan dengan data banyak atau base, terus kita regresikan datanya agar datanya bagus. Dan interpolasi itu kita juga berhubungan dengan data. Nanti kita datanya, misalkan data eksperimen dan teori itu kita cocokkan, itu namanya interpolasi. Setelah itu kalau setelah UTS, kita lebih ke persamaan integral sama persamaan turunan. Lanjutan dari kalkulus biasa ya, kalau ada turunan pasti ada integral. Tapi kalau di sini tuh kita akan belajar tentang metode numerik, cara menyelesaikan integrasi menggunakan metode numerik. Ada misalkan nanti
kalian ketemu metode trapesium, terus metode Simpson, metode dan teman-temannya. Terus kalau dalam persamaan diferensial dengan numerik itu nanti kalian bertemu dengan metode Euler, terus Runge-Kutta, itu semuanya bisa digunakan untuk mengaplikasikan kedepannya tentang model simulasi di teknik mesin. Saya kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA. Jangan lupa untuk absen dan selalu update terkait perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.